lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di PBNU itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Pak Fahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ro'si wal Ain. Al-Ro'si wal Ain. Naam. Ya. Anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Jadi saya katakan, Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama, Pak, mondok, Pak. Ngerti lah, Pak, orang bisa baca kitab, saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan jadi masalah demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kieng-kiengan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh, boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal gampang lah, nggak usah pandeng. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Nggak usah ribet lah. Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Orang yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi, Pak. Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita itu sangat luas dalam berhubungan, Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak kaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan, Pak. Dan Pak Fahrur pun jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Iya, betul. Makanya itu Anda... Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Kompleks, ada di Munas Alim Ulama, ada di Basul Mutakhir. Biar satu-satu mungkin berbicara ini. Silakan sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Fahrur masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Fahrur. Hilang lagi saya ketemu. Ya, jadi begini Pak, closing statement saya bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir, ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir, ya. Ya, makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu. Tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya, kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU, Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU, Pak, mulai dari bawah. Iya. Ya.
Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi. Tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu. Ya, dan jangan bawa NU untuk berkonflik. Bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini yang baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati hak Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran ya. Silahkan. Ya, mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasabah Alawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945 kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk, didirikan oleh para ulama, para kiai, penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.